Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di channel beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah akhirnya bisa bersua ya untuk ngaji sebuah kitab yang sangat sangat berat sebenarnya ini ya. Tapi berharap kita semuanya bisa belajar bersama insyaallah ta'ala. Jadi saya punya dua rujukan. Ustaz sudah juga pegang insya Allah ya, dua kitab. Yang pertama I'rabul Qiraat As-Saba' wa Ilaluha. Ini ya, saya harap semuanya pegang. Nanti kita bisa diskusi tentang mana yang tidak dipahami, live bisa, di grup bisa, dan seterusnya. Ya. Saya juga ada kitab Asyamil fi Balaghah Al-Quran. Ini tambahan, ini tidak wajib. Ya, ini untuk menambahkan referensi betapa Quran itu punya balaghah, punya gaya penyampaian yang sangat kuat, gitu ya. Kita mohon izin untuk share screen. Suara saya jelas, Ustaz sedang ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini screen-nya mudah-mudahan kelihatan. Apa judulnya, Ustaz? Syariah Daurah Markas Imam Qaulun. Imam Qaulun. Kemudian nah ini baru ya, judulnya I'rab Al-Qiraat As-Saba' wa Ilaluha. Ya, i'rab itu mengi'rab itu meletakkan posisi kedudukan sebuah kata. Jadi gampangannya lah kedudukan kata gitu ya. Al-qiraat maksudnya bacaan-bacaan Al-Qur'an, as-sabah yang 7 itu, wa ilaluha dan penjelasannya. Apa saja yang perlu untuk didetailkan begitulah. Ya, kurang lebihnya. Nah, kita mukadimah dulu, kenalan dengan kitabnya. Jadi ini sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Nasr Ibnu Khalawai. Namanya cukup Ibnu Khalawai, ini jarang-jarang kita mengucap ya. Al-Asbahani kalau ini mas sering. Ya, Al-Asbahani dari Asfahan. Asfahan itu berarti daerah dekat-dekat Afghanistan ya. Beliau wafat tahun 603 Hijriyah. Ya, 603. Sekarang sudah 1400. Berarti sudah separuh lebih ya, sudah 800 tahun yang lalu. Baik. Berarti ini kitab tua. Ya, ini kitab yang tua, sangat terdahulu begitu. Bahwa imam-imam kita itu sudah menganalisa sedemikian luar biasa ya, sehingga kita diharapkan bisa melanjutkan amanah ilmiah ini ya, pertama mempelajarinya, kemudian kalau bisa mengembangkannya ya. Jadi potensi untuk mengembangkannya masih sangat luas ya, makanya pendamping saya di sini adalah kitab Asyamil di Balaghatul Quran. Ini termasuk kitab baru, penulisnya masih hidup ya, orang Indonesia, orang Jombang, Pelosok. Di kitab ini biasa ya, ada mukadimah tahqiq menyebutkan tentang syarat-syarat qiraat yang diterima. Ya, yang punya kitabnya bisa dibuka halaman berapa ini? Belum ada halamannya ya, mukadimah tahqiq ada halaman 5. Ya, halaman 5. Kalau sebelumnya kenalan kepada imamnya di halaman 3 ya. Nama dan kunyahnya Muhammad bin Ahmad, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian lahirnya kapan, kemudian perkembangan beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, ini biasa sebuah kitab ilmiah demikian adanya. Nah, mukadimah tahqiq di sini penting ya, di mana ada dua hal. Pertama adalah syarat diterimanya sebuah qiraat, ya dikatakan di sini muwafaqah wajhi min wujuhin nahwi. Ya, jadi muwafaqah sepakat ya. Sepakat itu bahasa Arab ya aslinya ya, muwafaqah.
sepakat. Sepakat atau selaras dengan salah satu wajah nahwu, salah satu tinjauan ilmu bahasa Arab, terutama nahwu. Jadi kalau nahwunya bisa diterima, maka bisa. Ya, walau ihtimal atau marjuhan, dia ihtimal itu perkiraan, ya, ataupun marjuh itu rojihnya, kelihatan dohirnya ya sudah pas gitu ya. Nah, tapi semua ini walakin lahu aslun yarju ila fi kalamin Arab. Ya, semuanya kembali kepada bagaimana orang-orang Arab zaman dulu berkalam, berucap, ya, berkomunikasi. Jadi zaman dulu bahasa Arab itu sudah tingkat tinggi, apalagi di zaman Rasulullah SAW itu puncaknya ilmu bahasa Arab itu di zaman Rasulullah SAW. Ya, sehingga Quran menegaskan kembali bahasa Arab yang benar tuh yang kayak gini. Ya, makanya sumber dalam kita belajar bahasa Arab itu pertama Quran, kemudian kalam Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kemudian syair jahiliyah. Loh, Ustadz, syair jahiliyah kok dipakai sumber ilmu? Karena zaman jahiliyah itu bukan hanya kebodohan yang diangkat, tetapi bahasanya jahiliyah itu zaman dulu adalah bahasa yang bermutu, ya, bermutu sangat tinggi, sehingga ketika mereka berucap dan para alim ulamanya, ahli ilmunya membolehkan atau mengiyakan sebuah kalimat itu, maka kalimat itu menjadi rujukan-rujukan bagaimana orang Arab berucap di masa berikutnya. Mudah-mudahan kalimat saya difahami Ustaz. Sinyalnya jelas kan ya? Takutnya saya kecepatan terus sinyalnya nggak jelas lagi. Nanti tolong kalau ada yang kurang jelas langsung di chat aja nggih Ustaz. Tes jelas ini sampai detik ini sinyalnya nggak masalah Ustaz. Jelas, Ustaz. Di sana jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Bagus ya. Ustaz Alia tahu tuh betapa sinyal di sini seringkali penuh perjuangan ya. Baik. Dah, sampai sini ada yang ditanyakan boleh? Biar nggak terlalu kebut karena saya udah diancam sama panitia. Sudah diberikan peringatan jangan kebut-kebut Ustaz. Aduh, baiklah ya. Kalau begitu pakai apa ini? Pakai trail. Karena medan kami hari ini ngetrail. Jadi ngetrail itu kadang cepat, kadang lambat ya. Oke, sampai sini difahami Ustaz ya. Jadi muwafaqah harus selaras rasi dengan bahasa Arab. Ya, nahwu aturan mainnya bahasa Arab. Ya, syarat pertama. Syarat yang kedua, muwafaqah rasmi mushaf min masakhifi al-Utsmaniyah as-sittah. Syarat yang kedua adalah harus selaras dengan tulisan Al-Qur'an yang ditulis di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ada 6 itu. Ya, jadi 6 itu semuanya dikirim ke berbagai wilayah. Allati ba'ats biha Utsman radhiyallahu anhu ilal amsar, yang dikirim ke beberapa kota-kota besar kaum muslimin waktu itu. Ya, jadi kaum muslimin ngumpul-ngumpulnya itu di 6 kota besar ini. Ya, sehingga di kota-kota itulah dikirim kitab Mushaf Al-Qur'an yang tulisannya terbukukan. Kemudian tulisan ini dijadikan rujukan bagaimana Quran dibaca. Ya, maka syarat kedua dari sebuah bacaan Quran yang diterima adalah harus sesuai dengan tulisan ini, walaupun salah satunya. Ya, bisa salah 2-nya, bisa salah 6. Kok salah sih? Ya, harusnya benar ya. Maksudnya benar. Maksudnya benar sesuai dengan tulisan Quran di ke-6 mushaf tersebut. Ya. Loh, Ustaz, kok 6 bukannya 7? Kira-kira jawabannya apa Ustaz? Kenapa 6 enggak 7? Kan kira sabah 7. Halo? Itu kan lain konteksnya, Ustaz. Gimana konteksnya? Itu kan yang
Mus'haf halaman yang 6, 7 atau 8 itu kan Ustaz. Jadi bukan lain sama yang Imam Qiraat ini kan Ustaz. Lah nggih, mushafnya 6, kenapa qiraatnya 7 gitu? Oh. Gimana cara menerangkannya, Ustaz? Loh, ilmu qiraat. Nggih, silakan Ustaz. Karena yang satunya enggak dikirim disimpan Sayyidina Utsman, Ustaz. Nggak dikirim. Oh, ya karena satunya itu mushaf imam disebutnya. Semuanya mushaf imam di kota masing-masing, tapi khusus di Utsman bin Affan, di sampingnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ada satu mushaf induk, ya, nomor satunya lah, ya, yang kemudian di Medina itu punya 2. Ya, jadi kotanya 5, di Medina ada 2. Loh, kok 7? Di Kufah ada 3 imam. Ya, jadi Medina itu cuma 1 Imam Nafi, tapi di Kufah ada berapa? Ada 3. Ya, sehingga kotanya 5, mushafnya 6, imamnya 7. Di Medina ada 2 mushaf, di Kufah ada 3 imam. Sampai sini difahami, Ustaz? Boleh kalimat saya tadi diulangi, Ustaz Alia? Di Madinah ada 2, di Kufah ada 5. 2 mushaf disebutkan, 2 mushaf, di Kufah ada 3 imam. 2 mushaf, di Kufah ada 3 imam, Ustaz. Nggih, jadi kalau di Madinah itu imamnya cuma 1, Imam Nafi, tapi rujukannya 2 kitab. Kalau di Kufah itu ada 3 imam, tapi rujukannya 1 kitab. Sampai sini difahami? Satu kitab, Ustaz. Iya, 1 mushaf. Oh, baik, Ustaz. Ustaz hari ini nangkep? Afwan Ustaz, boleh diulang yang di Kufah tadi imamnya ada 3. Halo? Nggih, Ya, siapa ini putus. yang bunyi ini siapa ini? Ustazah Rini. Lestari. Oh, nggih, Iya. silakan. Oh, Rini ada banyak ya, Afwan, kira manggil saya. Silakan. Oh, boleh, Ustazah. Ustazah hari ini boleh. Tadi gimana jawabannya? Ini yang mana Ustadz? Ustazah Lestari ini? Sama aja, yang penting bunyinya keluar. Saya tadi kan nggak ngelihat ini, belum ngelihat siapa yang namanya gitu, terus terlambat ini sepertinya. Baik, di Madinah hanya ada 1 imam, tapi rujukannya ada 2 kitab. Oke. Itu Imam Nafi. Sementara di Kufah ada 3 imam, dan sementara rujukannya hanya 1 kitab. Demikian Ustaz. 1 mushaf. Nah, beres ya. Alhamdulillah, dah clear. Nah, syarat yang ketiga, ya ini yang paling penting dan kalau ini sudah memenuhi yang lain ngikut. Ya, syarat yang ketiga apa? Sihatul isnad, ya, yaitu sanadnya sahih. Alladzi ada ilaina hadhil qiraah, yang sampai kepada kita, ya, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kalau sanadnya benar pasti sesuai bahasa Arab, pasti sesuai dengan mushaf. Sebenarnya kayak gitu. Tapi ini dibalik ya, bahasa Arab dulu sesuai. Mushaf dulu sesuai. Setelah itu baru sanad. Aslinya apa? Kalau sanadnya sahih, ya, mutawatir, pasti sesuai dengan mushaf, pasti sesuai bahasa Arab. Nah, clear. Berikutnya, manfaat kitab. Apa sih kita gunanya ini? Ya, ini di halaman 6, Ustaz. Ya, ada 2. Pertama, taskil an-nas saklan kamilan. Ya, jadi di sini adalah membuka permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh Imam Qiraat secara sempurna. Hatta kata hak pokok al-faidah al-marjuh. Sampai kita mendapatkan suatu kebenaran, ya, faidah yang kemudian ini bisa dijadikan pelajaran berharga buat kita. Ya, dan di sini beliau akan mengupayakan supaya difahami secara mudah, ya, karena idza annal i'rab
far'ul makna, karena i'rab itu hasilnya adalah makna, cabangnya, buahnya nanti menghasilkan makna. Jadi kalau kita tahu i'rabnya, tahu kedudukan katanya, kita akan lebih mudah memahami maknanya ini. Oke. Baik. Yang pertama difahami Ustaz-Ustaz, gunanya kita belajar kitab ini bahasa mudahnya gimana? Membuka Coba, permasalahan. Silakan. Membuka permasalahan tadi, Ustaz. Oke, terus tujuannya? Tujuannya dengan mengenal i'rab maka kita akan tahu makna. Oke. Ya. Mengetahui i'rabnya, kita tahu makna secara mendalamnya. Baik. Yang kedua, at-ta'liqu ala ba'dil mawadhi allati tahtaju ila ta'liq. Jadi beliau memberikan catatan di beberapa tempat yang membutuhkan penjelasan. Ya. Walam nazid fi ta'alliqat, dan beliau enggak panjang-panjang ya catatannya itu, hatta la tasyad al-qari bainal asli wal khawashi, sampai jadi menyebar jadi kemana-mana enggak. Ya, beliau betul-betul dibikin sesederhana mungkin. Tek tek tek, cuman catatan kaki lah bahasa kitanya. Ya, enggak sampai panjang lebar ya, luas kali tinggi enggak. Ya, catatannya simpel-simpel. Ah, ini alhamdulillah ya. Biasanya orang Indonesia itu sukanya simpel-simpel. Ya, ini kebanyakan Indonesia teman ini pesertanya. Baik. Selesai manfaat kitab. Berikutnya di halaman 7 di sini disebutkan tentang nama-nama imam. Ya, biasalah pembukaan ya. Kitab ini isinya tentang i'rab qiraat dari Ahlul Amsar, Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Ya. Dan beliau betul-betul meringkas yang gorib-gorib, yang asing. Kemudian beliau mengangkat qiraah syadzah. Di sini ada yang pernah belajar qiraah syadzah, Ustaz? Ustaz Alia sudah pernah belajar qiraah syadzah? Qiraah syadzah jamak, Ustaz. Gimana? Qiraah syadzah itu jamak qiraat, Ustaz. Afwan. Oh, lain. Lain. Ustaz Yang Nadia pernah? Itu yang 4 qiraat itu ya, Ustaz. Yang lemah itu maksudnya, Ustaz. Nggih, qiraah yang lemah. Lemah itu bukan berarti nggak bisa dipakai ya, bukan. Ya, syadzah itu secara sanad tidak mutawatir. Ya, secara sanad tidak mutawatir, tidak boleh disandarkan ini bacaan Quran, tidak boleh dipakai sholat, tapi makna boleh. Ini catatan ya, catatan untuk qiraat. Jadi qiraat itu begini, ada riwayat Hafs. Setelah itu belajar Asim. Asim berarti tambah Syu'bah. Hafs dan Syu'bah namanya Asim. Setelah itu Sab'ah, 7. Ya, Torik Syatibiyah, semuanya masih Torik Syatibiyah. Sampai Ad-Durrah, nanti ada kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah, itu kitab 10. Ya, 10 qiraat, masih toriknya mirip Syatibiyah. Setelah itu An-Nashr fi qiraatil asr thayyibatun nashr, itu qiraat 10 tapi dari berbagai macam torik, berbagai macam jalur-jalur sanad. Ya, terkumpul semuanya namanya Asroh Kubro. Setelah belajar Asroh Kubro, nanti Ustazah akan ketemu namanya qiraah syadzah, ada 4 lagi. Yang 4 qiraat yang secara sanad tidak mutawatir tapi sahih. Ya, dan ini diterima sebagai penjelasan Quran, bukan sebagai bacaan Al-Qur'an. Walaupun sahabat Nabi pakai, ya kalau mereka berhak. Ya, tapi kalau kita tidak diperkenankan. Sampai sini difahami mudah-mudahan? Apa Ustaz? Kenapa Silakan. kita nggak boleh, Ustaz? Kenapa kita nggak boleh, tapi sahabat boleh? Boleh. Karena sanadnya tidak mutawatir. Ya, sanadnya sahih, cuman jalurnya cuman 1, 2 di beberapa tingkatan. Cuman sahabat ini saja yang pakai. Yang lain nggak ada yang pakai tuh. Jadi kayak khusus dia saja gitu. Atau sahabat ini sedang menjelaskan Quran, sehingga itu tafsirnya, itu bukan bacaan Quran begitu. Sehingga beberapa analisa
ya menyimpulkan tidak boleh dipakai sholat. Bolehnya dipakai apa? Untuk menjelaskan Quran. Sudah? Baik, Ustaz. Oke. Nah, beres nggih? Berarti siap-siap nanti ada bacaan-bacaan Quran yang ini syadzah. Ya, syadzah itu berarti nggak boleh dipakai untuk sholat, dianggap sebagai bukan bacaan Al-Quran, ya, tetapi untuk tafsir saja boleh. Yang boleh hanya 4. Ya, jadi syadzah itu ada yang boleh, ada yang syadzahnya keterlaluan, itu mas palsu lah disebutnya ya. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini imam-imamnya Ibnu Katsir, ya. Lu Ustaz kok Ibnu Katsir dulu bukan Nafi dulu? Sepertinya penulis kitab ini menggunakan keutamaan Mekah dulu karena di sana ada Ka'bah. Ya, baru kemudian Nafi Madinah. Loh, kalau yang lain kok kenapa Nafi dulu? Menghargai Nabi Muhammad SAW, sosoknya. Ya. Jadi secara tempat lebih mulia mana? Mekah. Baru Madinah. Tapi secara sosok berhubung di Madinah ada pembawa Qur'annya itu Nabi kita Muhammad SAW, maka Ibnu Mujahid memilih Nafi dulu baru Ibnu Katsir. Tapi berdasarkan tempat, maka Ibnu Katsir dulu. Makanya urutan di sini berbeda. Ya, pertama Abdullah bin Katsir min ahli Makkah. Ya, beliau terkenal dengan kunyahnya Aba Ma'bad. Yang kedua Nafi bin Abi Nuaim. Beliau Madinah, sering disebutnya Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman. Yang ketiga Abu Amr bin Al-Ala. Ya, seringnya disebut Abu Amr Al-Basri gitu ya. Beliau namanya Zabban bin Al-Ala. Yang namanya Zabban, panggilannya Abu Amr. Yang keempat, ini termasuk Kufah, yaitu Asim ya, bin Bahdalah. Nah, ini bacaan kita ya, di situ nanti ada Hafs ya, ada yang menyebut beliau Abu Amr, ada yang menyebut beliau Abu Bakar. Kemudian yang ke berapa? Kelima, Hamzah. Ya, namanya Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Kenapa disebut Az-Zayyad? Beliau bos minyak. Minyak wangi dulu ya, bukan minyak bumi. Bos minyak. Az-Zayyad artinya bosnya minyak. Ya, bisnis besar beliau adalah masalah minyak wangi. Taib. Yang setelah Imam Al-Hamzah adalah Imam tadi Hamzah, lanjutnya adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ya. Jadi Ali Al-Kisai. Nama lengkapnya Ali bin Hamzah. Ini bukan anaknya yang tadi ya, bukan. Jadi Asim, Hamzah, Kisai ini temenan lah. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Amir, Abdullah bin Amir Al-Yahsobi dari Ahlus Syam. Ini nama-nama qiraat yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, berikutnya ini panjang lebar ya, tentang menyebutkan sanad. Ya, intinya apa? Semua qiraat 7 ini yakin ya, hakul yakin bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya anjuran berbahasa Arab. Maksudnya kita itu ya dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Ini banyak sekali, ini dimulai di halaman 24. Ustadzah yang punya bukunya Al-Hasu ala Ta'limi Al-Arabiyyat. Ya, di situ saya ungkapkan beberapa ungkapan ya tentang i'rabkanlah Quran. Ini ada di i'rabul Quran fa innahu arabiyyun ya. Quran itu berbahasa Arab, maka harus di-i'rab. Ini perkataan Abdullah dari Abu Hafiz Al-Qattan dan seterusnya. Hadis-hadis sanad-sanad itu begitu kitab-kitab dulu ya. Kitab-kitab tua itu terkenal dengan hadasana ya, mengkabarkan kepada kami dari guru kami, dari gurunya lagi kayak gitu. Ya. Kemudian juga ada anjuran belajar nahwu. Ya. Ta'allumul lahna kama ta'allumul Quran. Ya, apa itu lahn? An-nahwa. Ya, maksudnya nahwu, belajar nahwu sebagaimana belajar Quran. Kemudian juga di berikutnya Quran itu isinya 5. Ini oleh siapa? Abdul Malik bin Muhammad bin Marwan dan seterusnya mengatakan fa'inal Quran nazal ala khamsati wujuh. Quran itu menerangkan 5 hal. Halal 1, yang kedua haram
ya harus ditinggalkan, halal diperbolehkan, haram ditinggalkan, muhkam pasti, hukum-hukum pasti, ini A, ini B, ini C. Ada yang mutasyabih butuh penjelasan khusus, ya, atau terkadang itu dibiarkan oleh para ulama, ya. Kita meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, selesai, ya. Maka ambillah yang halal, tinggalkan yang haram, amalkan yang muhkam, berhentilah, ya. Fahami saja, cukup difahami saja masalah-masalah mutasyabih, ya. Wa'tabiru bil amsal. Adapun kalau amsal itu kisah, amsal itu permisalan, ya, nanti ada bab tersendiri, maka diminta mengambil pelajaran. Ini banyak hal, panjang cerita. Langsung saja kita masuk hari ini ke surah Al-Fatihah. Ya, ada di halaman 36. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai pembuka kitab, Fatihatul Kitab. Ada pembahasan tentang basmalah di catatan kaki yang meliputi 1, 2, 3, 4. Yang 4 hal. Pertama adalah semua sepakat pakai basmalah kecuali Imam Hamzah antara 2 surah. Ya. Kemudian yang kedua, memutlakkan memilih jahar di dalam isti'adzah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dibaca usahakan jahar. Ya. Walaupun nanti ada khilaf. Yang berikutnya al-ikhtilaf al-mutaakhirun fil murad bil ikhfa. Ada yang khilaf, ya, orang-orang sekarang ini orang-orang sekarang catatan kaki, ya, tentang ikhfa, menyembunyikan ta'u dan basmalah itu seperti apa. Ya, ada yang membaca pelan, ya, ada yang nggak usah baca. Semacam itu perbedaannya. Yang terakhir, waqaf, berhenti ketika membaca ta'awud itu tam, udah sempurna. Tapi kalau waqaf pada basmalah itu lebih sempurna lagi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti itu bagus. Tapi intinya di a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjut dengan minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sampai ar-rahmanirrahim itu lebih sempurna lagi. Itu kesimpulan dari basmalah untuk imam qiraat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita masuk di Maliki. Ya Allah, waktu cepat berlalu. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Lupa saya, mohon maaf. Sudah habis, Ustaz? Sampai jam 11 kan? 1 jam. 1 jam? Iya, kan Ustaz bilang 1 jam. Loh, bukannya 9.30, selesainya jam 10.30. Oh iya, betul-betul. Saya setengah jam lagi, Ustaz. Ini. Sorry, Ustaz. Ya, baik. Ya, Ustaz Dalia sepakat yang mana? 10 selesai atau 10.30 selesai? 10.30, Ustaz. Masih kurang kan, Ustaz? Masih kurang, ya, baik. Belum juga mulai gitu ya. Ustaz, Baik, nah ini kita baru mulai. Ya, silakan, Ustaz. yang kelima ya, di halaman berapa ya, Ustaz? Iya tadi, Ustaz siapa yang bunyi tadi? Saya, Ustaz Alia. Nggih, tadi kurang jelas, Ustaz. Saya bermasalah di sinyalnya. Boleh diulang? Yang kelima di halaman berapa ya, Ustaz? Tadi kan Yang ada kelima kenapa, Ustaz? di halaman berapa, saya nggak nemu, Ustaz, afwan. Loh, keempat, Ustaz. 4 masalah 4. saja, 5-nya nggak ada. 4. Oh, oke, baik, Ustaz. Oke, Ustaz. Halo, tes. Suara Ya, saya Ustaz. masih jelas? Boleh dengar, Ustaz. Yeah. Ini masih share screen ya. Baik, kita mulai, Ustaz. Kita mulai betul-betul baru mulai kitabnya ini. Yaitu lafaz yang dibahas adalah Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki di sini ada 2 bacaan. Ada Malik, memnya depannya ada alifnya. Yang kedua,
maliki. Memnya depannya enggak ada alif. Loh Ustaz, tulisannya enggak ada alif. Secara rosem tanpa alif. Adanya tanda baca. Ya, sehingga dimungkinkan membaca dua hal. Bisa panjang maliki, bisa pendek maliki. Ya. Nah, biasa orang Arab dulu itu alif itu sebenarnya enggak ada tulisannya. Loh Ustaz, kalau alif itu kalau di awal itu apa? Itu hamzah. Makanya pembahasan alif panjang lebar. Ya, dan kebanyakan alif zaman dulu tidak ditulis. Ya, alif itu huruf mat. Nah, kalau ada alif yang ditulis itu pasti hamzah. Ya, zaman dulu begitu. Quran itu kuno ya. Kunani kuno. Orang Jawa bilang gitu. Nama kunani kuno. Zaman bahla gitu ya. Ya, jadi Quran itu secara tulisan itu udah ribuan tahun yang lalu ya, udah 1400 sekian tahun yang lalu. Tapi masih relevan, keren sekali, masih luar biasa kalau kita pelajari ilmunya luar biasa. Ya. Kitab suci ya. Nah, di dalam Al-Fatihah ini ada perbedaan bacaan antara Maliki dengan Maliki. Ya. Asim dan Al-Kisai membaca dengan Maliki Yaumiddin. Ya, setelah mim ada alif. Hanya Asim dan Al-Kisai. Sedangkan yang lain, ya wa qara'a al-baqun Maliki bi ghairi alif. Tanpa alif. Jadi pendek. Fahujjatu man qara'a Maliki qala. Alasan orang yang membaca dengan adanya alif setelah mim Maliki dengan panjang, li'annal mulka dakhala tahtal malik. Karena kerajaan itu ada di bawah kekuasaan sang raja. Ya. Sampai sini jelas Ustaz-Ustazah? Jadi saya bikin kesimpulan dulu gini deh. Kalau Malik itu sebenarnya raja. Kalau Malik itu pemilik. Walaupun diterjemahkan raja juga enggak apa-apa. Ya. Nah, yang membaca dengan Malik itu kan artinya pemilik secara lafziahnya. Ya, kenapa demikian? Karena kerajaan pasti punyanya raja. Sampai sini difahami Ustaz sudah? Kenapa saya selalu sering bertanya-tanya, memastikan bahwasannya suara saya diterima. Sebab kadang kalau saya nerangkan slide itu, saya nggak kelihatan. Ini suara saya nyampe apa enggak gitu. Saudara. Jelas Ustaz. Ya, jadi kalau bisa ada yang standby untuk. Mau tanya Ustaz, boleh? Silakan Saudara. Suaranya jelas Ustaz, tapi kenapa kerajaan itu miliknya raja terus jadi pemilik Ustaz? Masih nggak paham di situ. Nah ini kelemahannya ya. Jadi Ustazah ketika bertanya itu suaranya kurang sempurna nyampainya ke saya. Boleh diulang Ustazah? Oh, nah. Tadi kan Malik pemilik. Yeah. Kenapa di yang memilih Malik itu memakai Malik karena kerajaan adalah miliknya raja. Ya, miliknya pemilik. Jadi Malik itu boleh diterjemahkan raja, tapi lafdianya sebenarnya pemilik, penguasa. Oh, nah, sama aja Ya. berarti. Sebenarnya sama aja, hanya saja ada sedikit yang berbeda. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, jadi Malik itu penguasa. Mau diterjemahkan raja juga nggak apa-apa. Penguasa kerajaan kan raja. Ya, makanya ini diperdebatkan kan? Bukan diperdebatkan. Pakai dua hal. Ada Malik, ada Malik. Ya. Yang lebih condong kepada Malik, ya karena kerajaan itu pasti ada pemiliknya. Maka condongnya kepada lafaz Malik, penguasa, sang penguasa. Sudah nggak alasan Malik? Sudah.
Dalilnya apa? Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki." Ya, katakanlah Allah lah, ya Allah, malikal mulki. Pemilik segala raja. Segala kerajaan juga bisa. Jadi raja di raja. Ya. Ini bedanya kayak tipis tapi juga agak dalam. Sekarang kita lihat bagaimana yang berpendapat Maliki. Wa hujjatu man qara'a Maliki qala li anna malakan akhassu min malikin wa amdah. Bagi yang berpendapat membaca dengan pendek, ya, karena kerajaan itu, ya, dengan disebut raja itu lebih khusus dibandingkan pemilik. Jadi kalau cuma pemilik belum tentu raja. Kalau raja pasti memiliki semuanya, kata si yang pakai apa tadi? Malik. Tapi kalau yang pakai Malik Yaumiddin, raja itu lebih khusus dibandingkan pemilik doang, penguasa. Wa amdah, dan lebih keren. Lebih keren. Lebih bagus. Sampai sini nangkep nggak Ustaz bedanya? Insya Allah, Ustaz. Halo, halo. Insya Allah Ustaz, paham. Iya. Silakan. Halo, halo. Tadi ada yang ingin bertanya? Paham insya Allah Ustaz, begitu jawab. Oh iya, paham ya. Siap. Ya. Coba kalau paham Ustaz Alia boleh terangkan. Kalau yang membaca dengan ada alif, berarti itu artinya kerajaan. Yang mana kerajaan itu pasti ada pemiliknya, yaitu raja. Sedangkan yang membaca tanpa alif berarti langsung raja. Raja itu sudah pasti dia menguasai semuanya. Boleh dengar Ustaz? Iya, iya, iya. Kira-kira Ustazah yang lain protes nggak penjelasan Ustazah Alia? Kayaknya terbalik ya Ustadz. Kayak kebalik. Kebalikan. Sebenarnya maksudnya Ustazah Alia itu benar, tapi pilihan katanya yang kurang pas. Oke. Oke. Jadi agak dibedakan antara Malik lebih kepada penguasa, pemilik. Ya kan? Sedangkan kalau Malik itu raja. Ustaz Alia maksudnya begitu kan? Iya Ustaz. Berarti yang Iya. Malik itu langsung kita menyatakan kalau Allah itulah raja gitu Ustaz. Iya. Kalau Malik itu penguasa, arahnya ke arah situ, pemilik. Iya Ustaz. Insya Allah. Nah, Ustaz Alia itu sudah benar hatinya ya, maksudnya niatnya udah benar ya. Tapi pilihan katanya tadi Ustazah Sadiah tadi ya, Ustazah ini apa kayak kebalik. Oke, baik Ustaz. Ya, jangan sampai kebolak-balik ini ya. Insya Ya Allah. kalau kebalik repot. Dua-duanya benar, nggak ada masalah ya. Tapi kalau menjelaskan secara ilmiah ini. Nah, kita lihat lafaz berikutnya. Ya, kenapa pakai Malik, raja? Li'annahu qad yakunu al-maliku ghairu malikin wa la yakunu al-malaku illa malikan. Coba lihat, perhatikan. Ya. Karena penguasa ya terkadang belum tentu raja. Dan raja pasti menguasai. Yes. Sampai sini dipahami Ustaz. Berarti bagusan mana? Bagusan Malik atau Malik? Malik. Raja. Ustaz Marah lebih kepada raja. Lebih bagus. Tapi bedanya begini, ya. Kalau raja dunia, misalnya gini, saya punya HP ini. Nah, kalau HP disebutnya Malik atau Malik, Ustaz? Malik. Ya, penguasa. Saya penguasa HP. Tapi apakah saya raja HP?
Bukan. Itu manusia ya, manusia. Ya. Nah, terus kalau disandarkan kepada Allah gimana? Nah, Allah itu dua-duanya, saudara. Ya, Allah itu raja juga pemilik. Sekarang saya tanya, raja di Indonesia ini presiden disebutnya ya. Pak Presiden itu menguasai seluruh Indonesia. Iya. Tapi apakah dia menguasai HP saya? Tidak. Enggak. Tidak. Enggak. Tahu ya bedanya ya? Jelas ya? Sangat jelas. Dia boleh mengaku menguasai tetapi belum tentu memiliki. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala raja di raja sekaligus pemilik yang sejati itu. Lain kan? Berarti dua-duanya bagus, Ustaz. Bagus, dua-duanya bagus, dua-duanya benar. Ya. Ketika digabung lebih bagus lagi begitu. Dan Quran itu begitu. Quran itu ditafsirkan dengan Quran yang lain. Maksudnya gini. Penjelasan Quran paling bagus ketika satu ayat diterangkan ayat yang lain. Dan ternyata kita dapati satu ayat diterangkan oleh qiraat yang lain. Wih, keren. Jadi kesimpulannya nanti begini, Allah itu raja di raja sekaligus pemilik segalanya. Nah, ketika memahami dua bacaan qiraat ini. Sudah clear? Insya Allah. Oke. Nah, lafaz berikutnya, waqsaru ma yaji'u fi kalamil Arab. Nah, ini baru menjelaskan kebiasaan orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab itu wasarihim, syuurnya mereka, seni berbahasa mereka, ya, malakun wa malikun. Ya, mereka menyebutnya raja atau pemilik, ya, lughatun fasihatun. Keduanya malikun, malikun itu nanti malik, ya. Malikun itu fasih, itu fasih, itu melambangkan ucapan yang bermutu tinggi. Ya, wa ilam yaqra bi ahadun qala Ibnu Az-Ziba'ra yukhatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulul Malik, ya Rasulul Malik, inna lisani ratikun ma fataktu idza anna buru. Ini susah ya kalau syair itu. Itu jari asyaitana fi sananil ghayyi wa man mala mailuhu masburu. Wahai Rasul, ya, sang disebutnya sang raja, sang penguasa kayak gitu ya. Sungguh lisanku itu ratikun itu udah beres ya. Gimana ini susah nerjemahin syair ya. Jadi kalau kita baca kitab ada syairnya ini nerjemahinnya susah, tapi maksud dari syair ini bahwa lafadz malik, ya, malik maupun malik itu dipakai syair-syair Arab. Ya, walaupun di sini malik ya itu hanya perubahan wazan saja. Ya, semuanya mim, lam, kaf itu bahasa fasih, itu bahasa yang dipakai juga oleh orang-orang Arab untuk berkalam. Itunya seperti itu. Ya. Ini kalau kita bahas makna secara mendalam syair, butuh ilmu tersendiri. Ya. Harus ngulik-nguliknya agak lebih dalam. Ya, nah, yang dimaksud dari diangkatnya syair seperti ini bahwa lafadz malik itu adalah lafadz yang banyak dipakai orang Arab untuk membuat syair-syair. Artinya ini kata-kata yang fasih, yang kemudian diterima ya oleh orang-orang Arab yang intelek seperti itu. Waqala al-Farusdak, ini tokoh syair juga, wa jam bainal lughatain faqala innal ladzi samaka as-samaa bana lana baitan da'imuhu azu watwal.
baitan banahu lana al-maliku wa ma bani malakus sama'i fa innahu la yunqal. Ini menceritakan tentang langit, ya, bangunannya jauh tinggi dan seterusnya. Tapi di sana ada penguasanya. Panjang lah, ya. Ini agak susah diterjemahkan. Intinya bahwa Malik itu dipakai dalam syair-syair Arab. Sampai sini difahami? Nggih, silakan Ustaz. Artinya apa Ustaz Malik yang pakai ya? Malik itu bisa bermakna pembesar. Pembesar itu apa? Tuan. Apa ya? Yang diperagung. Ya bisa raja juga bisa, atau yang menguasai wilayah tertentu kayak gitu ya. Penguasa tadi Ustaz ya. Iya, pembesar. Penguasa. Sultan ya. Kalau di Malaysia kan ada kerajaan-kerajaan kecil-kecil gitu ya, yang kemudian bersatu membentuk Malaysia gitu kan. Ya, Ustaz. Nah, biasanya ada pembesar-pembesarnya kayak gitu kan. Baik, kita lanjut ya. Fa'amma ma rawahu Abdul Waris an Abi Amrin Maliki Yaumiddin fa innahu askana allama takhfifan. Maaf. Ada pula yang meriwayatkan dari Abdul Waris dari Abu Amr ya, dengan askana lama takhfifan, mengsukunkan lam sebagai bentuk meringankan. Jadi bahasa Arab itu terkadang ada yang ditasdid ya, karena melambangkan sesuatu yang sangat berat, ada yang diharokat, dan biasanya ada yang ditakhfif, diringankan dengannya disukun ya, untuk menjelaskan tentang rasa berbahasa bahwasanya ini hal sederhana ya. Nah, sebagian ada yang membaca dengan Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki, bukan Maliki, tapi apa? Malki. Loh Ustaz, itu bacaan kita bukan. Ini bukan riwayat yang mutawatir. Ini riwayat apa? Syadzah. Nah, berarti sesuai dengan mukadimah tadi ya, bahwa penjelasannya terkadang menggunakan apa? Riwayat syadzah. Dan dalam syair bahasa Arab dipakai juga ya, min misyatin fi sya'rin turajjilu tamasya al-malki alaihi khullalu. Jadi malki juga dipakai. Ya, jadi bahasa Arab bisa malik, bisa malik, bisa malik, bisa juga malki. Wa qara Abu Haywah Maliki Yaumiddin. Ya, bacaan Abu Haywah juga sama. Wa qara Anas bin Malik Malaka Yaumaddin. Tuh, ini bacanya siapa? Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Bacanya apa? Malaka Yaumaddin. Boleh enggak? Boleh menjadikan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti menguasai hari pembalasan dengan fi'il, bukan fa'il. Nangkep ya bedanya fi'il dengan fa'il? Fi'il itu perbuatan. Jadi nanti itu yang menguasai pembalasan itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ya, dan mutlak sepenuhnya. Makanya ini bacaan syadzah. Ya, malaka boleh dibaca malaka, tapi bukan untuk sholat. Ya, secara bahasa Arab atau riwayat yang di surah Fatihah ini dari siapa? Anas bin Malik. Qala wa yajuzu fin nahwi. Yang begitu itu boleh dalam nahwu. Malakun yaumaddin juga boleh. Ya, jadi yang boleh juga Anas bin Malik membolehkan malikun boleh. Malikun ya, yaumaddin boleh. Tadi malaka itu fi'il madhi, kalau malikun fi'il apa? Fa'il ya, pemilik tapi bentuknya rofa, malikun, terpisah dengan
dengan alhamdulillahi. Ya. Ini tapi berdiri sendiri malikun juga boleh. Tapi rafi ala makna huwa malikun. Ya, karena penguasa nanti itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ama qiraatu Abi Hurairah rahimahullah. Ya. Wa Umar bin Abdul Aziz wa Muhammad bin As-Samaifai Malika Yaumiddin. Nah, ada juga ya yang membaca dengan apa? Malika. Kok macam-macam Ustaz? Ya terserah orang Arab. Ya. Dan ini maknanya bisa macam-macam. Ya, maknanya bisa bermacam-macam. Ya, kenapa fathah, kenapa kasroh? Nah, itu kalau mau ditelusuri lagi, ya. Kalau kasroh karena kembali ke alhamdulillahi. Ya, alhamdulillahi lirabbil alamini lirrahmani lirrahimi limaliki. Ya, kembali ke lafaz sebelumnya ada lillahi, bagi Allah, ya. Jadi artinya lil maliki yaumiddin. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, li dan juga Allah itu li maliki yaumiddin. Ya, pemilik hari. Jadi alasan kita memuji Allah karena Allah lah pemilik hari pembalasan. Tapi ketika pakainya misalnya malikun, ya malikun yaumiddin, selesai pujian. Ya, kita babnya tidak lagi pujian lagi, tapi babnya langsung berubah menjadi nanti di sana ada seorang zat yang maha raja di raja, ya, penguasa hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda tema. Kenapa Malika? Malika itu melambangkan keadaan di hari pembalasan itu sepenuhnya Allah saja. Jadi semuanya melambangkan makna-makna yang itu dzauqnya bahasa Arab, ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lebih menitikkan pada satu sisi. Alat doa. Nah, kalau pakai Malika Yaumiddin itu sedang berdoa, seolah-olah menyeru, ya Allah, ya Malik. Kenapa berdoa? Karena setelahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maka manggil dulu. Kalau tadi kan muji. Nah, kalau dibaca Malika itu manggil. Ustaz, boleh nggak? Boleh dibaca, tapi jangan untuk sholat. Catatannya ya. Loh, ini sahabat Nabi pakai untuk sholat. Diriwayatkannya ya, beliau menganggap ini Qur'annya boleh. Ya, jawaban kita apa? Riwayatnya tidak mutawatir. Ya. Jadi ada yang yakin, ada yang ragu. Bukan meragukan ini sahih tidak. Maksudnya apakah dipakai surat atau tidak? Nah, itu ada yang meragukan. Ya, kalau yang meyakini sahih sanadnya dipakai sholat, ya berarti dia yakin. Ya, tapi enggak, itu lagi nerangin kali. Nah, kayak gitu. Ini yang menjadi problem. Maka kemudian sepakat para ulama yang kayak gitu, tinggalkan al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi kalau ada yang beda-beda gitu, cari yang sepakat selamat aja beres, alhamdulillah. Ya, ini kaidah penting ya, al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau kita ingin selamat, jangan nyari masalah kayak gitu. Ya, yang penting kan kita diterima di hadapan Allah, kita diridhoi oleh Allah itu kan. Nah, yang jelas-jelas semua orang sepakat nanti dapat ridhonya Allah adalah pakai Maliki atau Maliki. Baik, sampai sini difahami Ustaz? Apa Ustaz? Iya, silakan. Jadi yang masyhurnya berarti hanya dua lah kira ya Ustaz ya? Dua. Cuma dua ya, yang dengan alif ataupun tanpa alif. Iya. Kafnya kasroh semua. Ingat ya, Quran dulu itu nggak ada fathah, kasroh, dhammah. Jadi kalau orang baca begini, ya sah-sah saja. Mau disukun, sah saja, bisa. Sesuai bahasa Arab, sesuai. Sesuai dengan mushaf, sesuai. Sanadnya gimana? Sanadnya sahih, tapi mutawatir enggak. Ya sudah. Ya makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau sanad mutawatir, sebenarnya beres urusan. Ya, makanya qiraah sab'ah ini dijamin sanadnya mutawatir asli dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain masih
ada yang meragukan. Bukan karena sanadnya tidak sahih ya, tapi jarang-jarang dipakai orang. Jadi kita jangan dulu lah kayak gitu. Ya. Baik, ada lagi Saudara? Saya mau nerusin Ihdinas Shiratal sudah 28, 2 menit lagi. Mungkin tanya jawab. Ya Allah, satu pertemuan satu ayat. Enggak apa-apa Saudara ya. Karena pesan panitianya begitu ya, nggak boleh kebut-kebut katanya. Faqad dzakartu fis sawad. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi sebelum Ihdinas Shiratal di situ ada lafaz boleh membaca ya malika yaumiddin. Jadi aslinya ada ya-nya. Kalau mau baca malika itu ada panggilan, ya nida. Ya malika yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim. Kan enak. Ya manggil dulu baru apa? Baru kami begini kepadamu, begitu. Ya. Sehingga ihdinas siratal itu langsung enak. Iya kan abudu ikan nasta'in itu enak karena ada panggilan sebelumnya. Ya. Wala adkuru fi hadzal kitab ghairu hurufis sabah wa ila. Ya, dan aku tidak menyebutkan dalam kitab ini selain dari huruf-huruf sabah dan penjelasan-penjelasannya. Jadi yang boleh dipakai hanya yang kira sabah. Apa saja? Tadi Malik dengan Malik. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin. Sebelum diakhiri, Ustaz ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ustaz pengen slide-nya. Kira-kira slide kayak gini nih. Emang Ustaz doyan? Mungkin kalau sudah banyak aja mungkin ya untuk membantu. Ini simpel-simpelnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah raja di raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segalanya pemilik sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran berharga ini sudah beda cerita. Ya, nanti banyak mungkin slide-nya nanti kita akan share. Ustaz Allah Subhanahu wa taala, jam sudah menunjukkan 10.30. Saya tadi lewat 1 menit. Ya, sebelum diakhiri 1 menit untuk menanyakan sesuatu hal. Apa Ustaz? Oke, silakan. Tadi maliki, malaka, apakah karena kita ketahui kan ada 22 wazan dalam bahasa Arab, pola wazan ya Ustaz. Yeah. Jadi ini berkaitan dengan wazan tadi. Jadi semuanya memang benar karena terbalik kepada wazan-wazan tadi Ustaz. Betul, ya. Semuanya kembali ke kaidah bahasa Arab. Tapi yang diakui sebagai bacaan Quran hanya 2. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Sudah nggih Ustaz nggih? Alhamdulillah, pelan-pelan nanti yang nggak paham ditanyakan aja ya. Yang butuh penjelasan lebih mendalam juga boleh, atau yang punya referensi atau keterangan yang lebih lagi juga mohon untuk di-share bersama supaya kita bisa belajar bersama. Kita cukupkan hari ini dengan kaful majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.